Masya Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kang Lutfi dan Kang Pian. Acara berikutnya yaitu kita semua akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dan tamu undangan dimohon untuk berdiri. Lagu Indonesia Raya yang akan kita nyanyikan yaitu versi yang full. Kalau di acara kemerdekaan dan lainnya biasanya kan pendek, kalau ini full. Dimohon untuk menyanyikan bersama-sama.
Tasik Sedekah Day. Luar biasa suaranya, begitu meriah. Yang Ikhwan kayaknya kurang tepuk tangan nih. Sekali lagi nih kayaknya. Tasik Sedekah Day. Minta tepuk tangan ya. Wah gitu dong, semangat dong, soalnya habis Indonesia Raya kan. Nah berikutnya kita nih akan lanjut ke acara, yaitu sepatah atau dua buah kata dari Pak Asep selaku Ketua Perkumpulan Infak Beras Indonesia. Kepada Pak Asep disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tasikmalaya atau yang mewakili, yang saya hormati Dewan Pembina Perkumpulan Indonesia Infak Beras Indonesia, yang saya hormati Bank Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati Majelis Ulama Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati Dewan Masjid Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani atau yang mewakili, yang saya hormati Camat Bungur Sari atau yang mewakili, yang saya hormati Lurah Bantarsari atau yang mewakili, yang saya hormati Dinas Kesehatan atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan Radar TV atau yang mewakili. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada hari ini 27 Maret 2022 di Gedung Aisyah. Adapun rencana ini sebetulnya pernah digagas tahun 2020 awal, sebelum ada negara api menyerang katanya, sebelum ada Covid. Dulu kita berencana mempertemukan bersilaturahmi antara pimpinan pondok, santri dengan para musinin, sehingga dengan adanya silaturahmi tersebut kita bisa lebih dekat, kita bisa menjalin hubungan yang lebih dekat. Oleh karena itu bisa saling bersinergi untuk kemajuan pondok pesantren seperti itu. Namun qadarullah, Allah baru mengizinkan tahun ini. Alhamdulillah Perkumpulan Infak Beras Indonesia sudah berjalan 30 bulan. 30 bulan dari 2019 pertengahan. Perkumpulan Infak Beras Indonesia merupakan organisasi non-profit yang mana kita terdiri dari para relawan yang dinamakan relawan pribadi. Pribadi itu singkatan dari Pejuang Relawan Infak Beras Amanah dan Istiqomah. Kita para relawan ini terdiri dari pelajar, mahasiswa, pengusaha, bahkan ASN juga, guru, dosen dan lain sebagainya. Semua kalangan kita di sini, dan kita mencoba berikhtiar untuk menjadi wasilah amal soleh dari para musinin, dari para donatur atau kita sebut para musinin, orang-orang baik, orang-orang yang ingin berinfak, kemudian mengamanahkan infaknya kepada organisasi Perkumpulan Infak Beras, dikumpulkan selama 1 bulan, nanti di akhir bulan dibelikan beras. Nah, beras tersebut kita salurkan ke penerima manfaat pondok pesantren yang ada di Tasikmalaya dan sekitarnya. Alhamdulillah 30 bulan ini ada 145 pondok pesantren di Tasikmalaya dan sekitarnya. Alhamdulillah atas izin Allah juga kurang lebih 10 ton beras amanah yang diberikan kepada Perkumpulan Infak Beras Indonesia. Mudah-mudahan kami para relawan bisa senantiasa menjaga amanah ini supaya tetap amanah dan istiqomah. Adik-adik santri semuanya, mungkin dari lagu Indonesia Raya tersebut, siapa yang sudah mendengarkan sebelumnya versi yang lengkap? Ada nggak? Hampir tidak ada ya. Hampir tidak ada. Kenapa? Jadi
Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu ini dari tahun 20-an, beliau sudah menciptakan Indonesia Raya ini berdasarkan pasil-pasilnya. Ada stansa 1, stansa 2, stansa 3. Kalau kita lihat dan kita dengar, selama ini yang kita dengar stansa 1. Kenapa? Isinya itu adalah tumpah darah. Isinya itu perjuangan, itu cocok untuk di zaman kemerdekaan. Dan itu sampai sekarang masih diputar-putar ke anak didik kita, ke pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Padahal Wage Rudolf Supratman ada stansa 2. Stansa 2 itu lebih kepada pembangunan pribadi, budi pekerti. Tadi di dalam teks itu ada sadarlah jiwanya, sadarlah budinya. Nah, jika kita selalu mendengar stansa 2 ini, insya Allah pemberdayaan, pengembangan diri, budi pekerti, generasi penerus bangsa akan terbangun. Kenapa yang kita dengar bukan lagi tumpah darah, tapi budi pekerti, pengembangan budi pekerti. Dan yang stansa 3 itu sudah masanya masa pemberdayaan negara ini. Kenapa? Karena narasinya adalah jagalah pulaunya, jagalah lautnya. Dan itu sudah diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman untuk negara kita. Dan sudah seyogianya sekarang kita mulai memperdengarkan apa? Memperdengarkan stansa 2, stansa 3. Untuk apa? Pengembangan budi pekerti. Budi pekerti itu apa? Akhlak. Dalam agama kita akhlak. Oleh karena itu ya mudah-mudahan di pondok pesantren jika memang ada pemutaran Indonesia Raya, puterlah stansa 3. Supaya apa? Supaya tertanam dalam adik-adik kita penanaman budi pekerti. Nanti stansa 3-nya apa? Stansa 3 adalah menjaga pulau dan lautnya, sehingga generasi masa depan itu jika ada dari adik-adik hafiz Quran ini yang memimpin negara kita, itu insya Allah akan menjaga lautnya, menjaga pulaunya, dan tidak akan ada lagi pemecahan pulau seperti itu. Dan adik-adik semuanya, kami para relawan di sini betul tadi salah satu ustadz pondok pesantren yang menyampaikan, kita bukan santri, kita tidak bisa belajar agama, bahkan kita tidak hafiz Quran. Akan tetapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan walaupun sedikit itu bisa menjadi amal soleh kita walaupun sedikit, dan kita titipkan negeri ini kepada adik-adik semuanya, adik-adik penghafal Quran. Kenapa? Karena negeri kita itu tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang-orang soleh. Mudah-mudahan adik-adik semuanya yang penghafal Quran ini suatu saat akan menjadi pemimpin bangsa dan membawa negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun warobun gopur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak Asep. Kata-katanya benar-benar membangkitkan semangat ya. Ternyata di lagu Indonesia Raya yang fase kedua ada mengandung kata budi pekerti. Jadi kita tuh lebih terdidik dan lebih menjiwai untuk berkorban demi Indonesia, terutama untuk agama kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, seperti penjelasan Pak Asep tadi, beliau sudah menyampaikan bahwa Perkumpulan Infak Indonesia itu adalah lembaga yang non profit. Jadi para donaturnya kita bilang muhsinin. Insya Allah kegiatan ini akan berlangsung ke depannya dan menjadi wasilah amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Lalu berikutnya, Perkumpulan Infak Beras Indonesia juga sudah bermitra lebih dari 145 mitra. Tepuk tangan semuanya. 145 mitra hanya dalam waktu 30 bulan. Jadi insya Allah semakin lama Perkumpulan Infak Beras Indonesia, insya Allah mitranya akan bertambah. Dan kita tuh mengumpulkan beras biasanya di akhir bulan itu mencapai 10 ton. Insya Allah dengan Tasik Sedekah Day kita bisa lebih dan lebih dan lebih lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Berikutnya, Tasik Sedekah Day hari ini juga tak bisa lepas dong dengan namanya sponsor. Terima kasih kepada Arianto Herbal, Biotamu, Nibrascorp, Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia Cabang Ahmad Yani,
Basnas Kota Tasikmalaya, tepung super fried chicken, paku payung kop, Yayasan Nasi Jumat, PPA Tasikmalaya, Barco Coffee Shop, Jagung Rock and Roll, Mami Eci Bakery, Jame Furniture, Andika Catering, Forum Kendaraan Roda 4 Tasikmalaya, Palang Merah Indonesia, dan Roni Fried Chicken. Kita juga dibantu oleh media partner yaitu Radar TV, Style Radio, MDK FM Tasikmalaya, Tasik Asik, Tasik Society, dan Tasik Net. Nah, oh ya, nih mana kita tes jargon dulu aja deh. Infak Beras Indonesia istiqomah beriman dan beramal soleh. Infak Beras Indonesia, keren. Iwan tepuk tangan dong, kayaknya lesu banget deh. Sekali lagi nih, Infak Beras Indonesia. Lumayan suaranya. Ini sekarang Ahwat nih. Infak Beras Indonesia. Semangatnya luar biasa, emang keren banget. Tasik Sedekah deh. Oh, keren banget. Kita berikutnya langsung nih ke penampilan. Yang pertama, udah nunggu kan? Nih penampilan pertama, yaitu dia berprestasi banget, udah jadi juara Pildacil di Jawa Barat. Kita sambut. Waktu dan tempat disilahkan. Kayaknya belum siap deh kayaknya deh. Kita ngomong-ngomong dulu deh ke berbagai macam orang yang di sini, santri-santriwati yang ada di sini. Sebentar. Assalamualaikum. Dari Pondok Pesantren Rumah Quran Al-Hanan. Rianti. Nindya. Kelas. Bukan. Dari Rumah Quran Al-Hanan. Daerah Pada Kembang. Asal dari Garut. Sangat bagus karena dengan seperti ini banyak jadi banyak sponsor atau banyak yang bisa ikutan berbagi. Mungkin karena jika berbagi langsung sedikit kan mungkin malu, kalau gini kan disatuin, jadi enggak, ini jadi punya kesempatan buat semua orang buat berbagi, buat berbagi melalui ini yayasan. Punya kesempatan untuk berbagi kan jatuhnya ya. Pernah nggak di Pondok Pesantren Teteh kedatangan Infak Beras Indonesia? Pernah nggak? Pondok pesantrennya baru setahun jalanan, jadi belum. Oh iya, jadi semoga insya Allah sebentar lagi ke Infak Beras Indonesia kita akan ke Pondok Pesantren Teh. Makasih Teh ya. Beri tepuk tangan untuk Teh Rianti. Ini nih kayaknya nih yang belakang nih semangat banget nih tadi nih kayaknya nih. Wow. Ini kompak banget nih. Pas didatengin jadi minder. tadi wow. Yeah.
Tapi ini jadi jadi ciut. Nih minta suaranya. Ayo satu. Ayo. Bisa. Ini kayaknya generasi TikTok nih, heboh banget nih. Selebgram ya, temennya. Siapa namanya? Salsa Salmabila. Salsa Salmila. Dari pondok pesantren mana teh? Pondok pesantren Bantar Gedang. Bantar Gedang, daerah mana itu tuh? Ciberem. Oh Ciberem. Oh, tapi kenapa bingung tadi ya? Nggak tahu daerahnya sendiri ya. Tersesat dah. Ini teman-temannya banyak banget nih yang kerudung merah. Temennya semua. 17 orang. 17. Coba dites namanya, tahu nggak semuanya? Oh, ayo. Perkenalkan dari ujung. Mana? Siti Salwa. Sinti salah, coba berdiri. Woi, dadah. Berikutnya siapa lagi? Ada lagi nggak? Anatin Jannah. Oh, berdiri. Malu. Berikutnya? Ica Ristiana. Oi, Ica. Terus? Ai Salama. Wah, ketalan. Terus? Rani Nurjana. Oi, terus? Nelly Padilla. Dirinya sendiri? Salsa Salmabila. Lupa. Takutnya amnesia nih. Terus ini sampingnya? Si Papa Ujiah. Si Bapak Uja, terus? Putri Yasmin. Ini? Sopa Anissa. agak lupa temennya ya, agak lupa. Terus? Ilma Paujiah, Mutiara, Siti Hania, Delia Rahma. Wah, wih. Alhamdulillahirabbil alamin. Keren banget. Tahu teman-temannya berarti bertanggung jawab banget ya berarti ya. Wih. Berikutnya nih mau wawancara nih kayaknya nih yang teman-teman dari mana nih? Yang kuning-kuning ini seru nih. Neng, coba Neng. Enggak apa-apa Neng. Ayo Teh. Teteh dari mana? Dari Nurul Milah. Dari Nurul Milah, daerah mana nih? Sindanggali. Dari Sindanggali, minta tepuk tangannya. Wah, Teh Nurul Milah. Ini masih SD? Oh, dari SD, SMP. Oh, kebanyakan SD. Kelas 1 SD. Wah, Masya Allah. Ya, udah banget, udah mondok, udah keren nih. Ini berapa orang teman-temannya? Oh, 20. Oh, kayak tetehnya aja. Berapa orang teman-temannya? Ini yang pegang mic ngomong. Yang pegang mic-nya ngomong 24. Oh, tahu teman-temannya? Tahu, alhamdulillah. Gak bakal dites kok, gak bakal dites, santai. Wah, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, acara berikutnya kita akan ada sambutan dari perwakilan Pak Wali Kota, yaitu Kepala Kesbang. Waktu dan tempat. Oh ya, sebentar, mohon maaf diralat. Kali ini kita akan mengadakan acara hiburan, yaitu penampilan santri yang akan membuat kita akan lebih semangat. Waktu dan tempat disilahkan. Minta tepuk tangannya semua. Ada mau diberi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bapak Ketua pribadi yang saya hormati, Bapak Ketua Perkumpulan Beras Infak Indonesia yang saya hormati, dan tak lupa santri juga santriah yang saya cintai. Berkat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya perwakilan dari santri pesantren Darus Saadah dapat mengikuti acara Tasik Sedekah Dai dengan dalam rangka bahagia dengan berbagi. Semoga ini membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak Wali Kota yang diwakili yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, begitu banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan, sehingga kalau dihitung satu persatu tak mungkin kita bisa menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan jika kamu menghidup nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Betul? Boleh saya kasih contoh? Boleh? Contohnya, saat ini kita masih hidup, sementara sudah banyak orang yang meninggal dunia. Saat ini kita masih bisa melihat dengan mata yang jelas tanpa harus dicas dan pakai pelumas. Sementara orang lain banyak yang sudah terpejam untuk selama-lamanya. Saat ini kita masih bisa mendengar suara-suara yang indah dan merdu seperti suara saya ini. Tapi sudah banyak orang yang sudah tidak bisa mendengar apapun. Kita bisa berbicara tanpa harus pasang ampli dan sound. Saat ini kita masih bisa bernapas dengan lega tanpa harus nonton oksigen. Sementara sudah banyak orang yang sudah tidak bernapas, terbujur kaku di atas dipan, bahkan terbujur kaku di alam kubur untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Betul? Dan contoh lagi nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita semua dibimbing oleh guru kita. Kadang malam kurang tidur, siang kurang istirahat, tidak mengenal lelah demi membuktikan kita supaya hidup kita terarah demi menuju kesuksesan di masa depan kita. Betul? Sungguh besar jasa guru kita. Semoga diberi kesehatan lahir dan batin. Manana manana, yang bisa boleh ikutan. Manana laulakum kaifa ma'ubukum kaifa ma'ubakum. Manana 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 laulakum kaifa ma'ubukum kaifa ma'ubakum. Hadirin yang saya hormati, jadi kalau kita bersyukur nikmat Allah,
harus kita bersyukur ke nikmat Allah, karena tidak semua orang mendapat hidayah untuk masuk pesantren. Betul? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Oleh karena itu, kita sebagai muslim wajib mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan apabila kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan apabila kamu menghina nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sekarang musibah datang bertubi-tubi, gunung meletus, tebing longsor, air laut tumbah ke daratan, kebakaran hutan yang tak henti-henti, buduk dicager-cager, modal ternyingkah-nyingkah, kekiaman cungakan, virus corona menyerang hampir semua negara. Betul? Mungkin ini karena kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang saya cintai, boleh saya bertanya dulu? Boleh? Ada yang tahu bagaimana cara mensyukur nikmat Allah? Boleh saya kasih tahu? Wani Piro, ada 3 cara mensyukur nikmat. 1. Ta'atul mun'im, artinya taat kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan perintahnya. 2. Hibdun ni'am, artinya memelihara atau menjaga nikmat dengan sebaik-baiknya, seperti menjaga badan supaya tetap sehat dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mandi pakai sabun sendiri, jangan minta sama orang lain. 3. Syarpun ni'am ala ma ahabballahu alaihi, artinya menyalurkan atau membersihkan nikmat kepada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, jadi kalau kita simpulkan, kita harus selalu taat dan berkhidmat kepada guru kita, dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat kita bertambah dan berkah. Dan janganlah kubur dalam nikmat, karena azab Allah sangatlah pedih. Rupanya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Makan durian dari kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu. Beri tepuk tangan. Nih, kamu wawancara nih, boleh? Dipakai Boleh. mic, boleh. Ini dari pondok pesantren mana? Darussalam Darussalam. Teman-temannya mana? Teman-temannya mana? di situ. Teman-temannya mana? Aduh, nggak ada. Mana sih teman-temannya? Oh, itu ada tuh, ada. Itu siapa pembinanya? Yang nganterinnya siapa? Itu pimpinan pesantrennya sama itunya, dewan kiainya. Dewan kiainya. Adek namanya siapa? Muhammad Zakaria Al-Sari. Panggilannya? Jaki. Jaki. Oh, Ajaki. Ajaki udah kayaknya jago banget ya. Itunya ceramahnya udah nyaman banget. Udah ikut berapa lomba aja? Coba diceritain. Waktu itu di Pendas Bayi di kecamatan udah 3 kali. Terus di kabupaten yang waktu hari santri 2019. 2019 terus? Waktu kemarin 2020 di Jawa Barat di Cintasih. Wah, Pilda Jawa Barat, teman-teman. Keren banget, ini pasti bangga banget nih. Adek Jaki berapa tahun deh? 12. 12 tahun, masih muda. Keren. 12 tahun emang udah
kayak gini, udah kayak Bilacil kayak gini, udah dari sejak umur berapa tahun nih? Udah 9 udah mulai manggung. Ya. Di Darul Saada awalnya. Iya. Di Darul Saada. Siapa yang mendukung? Kayaknya Ajaki cocok nih. Bisa aja nih jadi the next ustadz berikutnya. Siapa yang bilang kayak gitu? Ada nggak? Pakai mic. Ada nggak? Enggak. Ada, tapi udah Ajaki udah keren banget sih, keren banget. Wah, tepuk tangan untuk Ajaki. 10 tahun udah hafal berapa juz? 2 juz. Oh iya. 2 juz. Oh, 2 juz. Wah, keren banget. Makasih banget untuk Ajaki ya. Semoga ilmunya berkah dan lainnya. Tepuk tangan untuk Ajaki. Acara berikutnya sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan ada pemutaran video perkumpulan infak beras. Dimohon untuk menyimak agar kita bisa menjiwai apa itu perkumpulan infak beras dan juga perjuangan-perjuangannya. Memulai perjalanan ini dari tanggal 20 September 2019. Pada saat itu Ana berkomitmen untuk hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk mendirikan pesantren gratis dengan harapan agar jadi solusi bagi kaum muslimin dari kalangan yatim dan duafa. Alhamdulillah berawal dari santri ada 2, 3, 4 sampai alhamdulillah ada 70 saat itu. Dan semua santri yang 70 itu kita gratiskan, dari makan, kitab, bahkan sampai sampo, sabun, semuanya kebutuhan. Yang sakit kita berusaha melayani mereka dengan baik, karena semua santri yang datang adalah memang orang-orang yang tidak mampu, bahkan ada yang orang tuanya nggak jelas, ya, nggak punya orang tua. Ada juga santri yang ketemu di jalanan, kita bawa ke pondok dan kita bina. Pas baru 1 bulanan di Cirando, di desa Sukajadi, datang hamba Allah yang ziarah, yang silaturahmi ke tempat kami. Ya, beliau dari situlah kenal dengan beliau, dan beliau memperjuangkan untuk membantu kami gitu. Dari situ alhamdulillah kenal dengan yang namanya beras waktu itu kan. Akhirnya dibantulah mulai dari sekarung, 2 karung. Ya alhamdulillah sangat terbantu sekali, dan kami juga sama santri senantiasa mendoakan para donatur, para muslimin yang telah ikut andil dalam perjuangan kecil ini gitu. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT segala kebaikannya, baik dengan balasan di dunia maupun di akhirat kelak. Antum atau kalian sama juga sama kan? Sama-sama artinya dalam perjuangan kan? Hanya beda ininya. Sama-sama kita dalam sebuah perjuangan yang menuju kebaikan atau berjuang untuk umat itu kan. Maka modal utama tadi kita harus ikhlas. Jangan mengharapkan apapun kecuali ridho Allah. Gitu. Yang diharapkan adalah keridhaan Allah. Dan itu jauh lebih besar.
Daripada mengharapkan keridhaan makhluk, hanya seberapa, gitu kan? Atau kita di dunia ini hanya menanti mati kan? Menanti istirahat yang sebenarnya, ya. Karena memang harus capek sekarang, harus lelah, gitu. Istirahatnya nanti di akhirat. Itu harapan kita. Antum mencari beras, kemudian dimakan oleh para penghafal Quran, oleh santri-santri yang belajar ilmu syariat Islam ini, maka akan kebagian juga pahalanya, dan setiap butir beras akan ada nilainya pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu saja. Jangan berpikir yang lain-lainnya. Terima kasih pada semua muslimin dan donatur. Semoga selalu berjuang di jalan Allah. Sampai berjumpa lagi. Tempat yang paling indah itu surga Allah. Seperti kita nerima santri, ada santri baru banyak. Kita nggak dapat uang kan? Kita harus ngeluarin uang. Bagaimana nih supaya ada tempatnya, supaya ada asramanya? Sempat jual motor, jual HP. Untuk siapa? Ya untuk santri baru datang. Gitu. Harus dibuktikan kesungguhan kita gitu kan. Bahwa kita tidak terlalu cinta terhadap harta, seperlunya saja. Gitu. Bahwa harta ini adalah untuk dakwah. Harta ini adalah untuk perjuangan gitu. Dan Ana mengajak santri semua untuk bahagia dengan itu. Jadi bahagia kita bukan dengan harta, tapi bahagia kita tatkala kita bisa belajar ilmu agama, bisa belajar untuk beribadah dengan benar, bisa punya tauhid yang kuat, itu bahagia kita di situ. Jadi bahagia kita bukan dengan harta, gitu kan. Untuk apa kita ada harta tapi tidak bisa dekat dengan Allah? Gimana videonya teman-teman? Seru nggak? Seru nggak? Aduh kurang keras suaranya. Seru nggak? Ah gitu dong. Nih, Tasik sedekah deh. Lagi untuk berbagi. Nih berikutnya akan ada sambutan yang begitu spesial karena beliau merupakan perwakilan dari Pak Wali Kota Tasikmalaya, yaitu Kabag Kesra Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Bapak Encu Darsiwa Escape Nurse MM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya untuk membuka masker ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan PIBI Kota Tasikmalaya, Perhimpun Infak Beras Indonesia, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian dari Bank Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati juga Ketua MUI Kota Tasikmalaya atau yang mewakilinya, yang saya hormati
Ketua DMI Kota Tasikmalaya, Pak Ustadz, Pak Haji. Kita bertemu kali. Terima kasih Pak Ustadz kehadirannya. Kemudian dari BSI cabang Ahmad Yani, terima kasih. Yang saya hormati juga Pak Camat, Pak Lurah atau yang mewakili di dinas di Bungur Sari, teman-teman dari Dinas Kesehatan dan teman-teman dari Radar TV gitu ya yang meliput acara ini. Bapak Ibu sekalian, Al-Mukarramun yang saya banggakan dan saya hormati, ibu-ibu yang hadir di makom yang berbahagia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas kudrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertemu muka dalam rangka hari bersedekah gitu ya. Hari bersedekah, hari ini adalah hari bersedekah yang Bapak Ibu sekalian rayakan. Mari kita sama-sama rayakan. Kemudian salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan ke hadirat ke Nabi besar, Nabi junjungan alam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya ya, dan mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk mewakili Pak Wali Kota yang dengan mohon tidak mengurangi rasa khidmat kita semua, bahwa Pak Wali Kota pada saat kesempatan kali ini berada di perjalanan menuju Kota Semarang untuk mengikuti acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon maaf kepada hadirin dan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Pak Sekretaris Daerah juga ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan demikian, beliau memerintahkan kepada saya selaku kepala bagian Sejahteraan Rakyat Pemkot Kota Tasikmalaya untuk hadir di ruangan ini, menghadiri undangan dari panitia gitu, dan mohon tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, beberapa pesan yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, diantaranya adalah yang pertama, rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dari Pak Wali Kota kepada Bapak Ibu sekalian, para panitia yang sudah berkontribusi melakukan aktivitas kemanusiaan sebagai orang yang melakukan kegiatan yang sangat positif dalam rangka mengumpulkan beras. Kemudian beras itu kita sedekahkan lagi kepada kaum, kepada pesantren, kepada orang-orang yang sangat memerlukannya. Saya mendapatkan informasi dari teman saya, Pak Ari, ini sudah berjalan dengan beberapa waktu yang sudah lama begitu ya, dan sudah menghasilkan berpuluh-puluh ton beras yang Bapak Ibu sekalian kumpulkan, kemudian disalurkan kepada beberapa pesantren yang ada di Kota Tasikmalaya. Jadi yang pertama, ucapan terima kasih dari Pak Wali Kota terhadap pelaksanaan kegiatan aktivitas Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengumpulkan beras kemudian disedekahkan kembali. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan-kegiatan Tasik bersedekah seperti ini harus terus kita galakan. Pada kesempatan kali ini juga kita sedang melakukan sosialisasi unit pengumpul zakat UPZ di semua lini organisasi, termasuk di kelurahan, termasuk di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama. Kita sedang galakan itu. Minggu-minggu ini Badan Amil Zakat sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi UPZ unit pengumpul zakat begitu ya, kepada di lingkungan Kota Tasikmalaya ini. Karena apa? Karena ini adalah sebuah kewajiban kita, dan perlu juga disadari bahwa sumber pendanaan
yang berasal dari Tasik Bersedekah, dari banyak, ini sangat berarti bagi pembangunan kota Tasikmalaya. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan di kota Tasikmalaya ini kalau saja didasarkan pada anggaran pemerintah kota Tasikmalaya ini tidak akan cukup. Karena memang keterbatasan anggaran itu, kita berusaha untuk mendapatkan anggaran selain dari APBD Kota Tasikmalaya yang sebenarnya tidak mencukupi untuk membangun. Kita juga harus mengoptimalkan pendanaan yang bisa kita yang bersumber dari masyarakat kita, dari masyarakat Kota Tasikmalaya. Banyak hal yang tidak bisa kita tutup dari anggaran Kota Tasikmalaya. Contohnya, ketika kita akan memberikan santunan kepada orang tertentu yang dianggap tidak mampu begitu, itu mungkin bisa dari Bajnas karena termasuk dalam 8 asnaf. Tetapi apabila ada kebutuhan lain, contoh kita ingin membangun musola begitu, membangun musola. Dalam Bajnas itu yang boleh dibangun itu masjid, bukan musola. Jadi ketika kita membangun musola dari Bajnas, ini akan jadi menyalahi. Oleh karena itu ini sumber-sumber lain harus kita terus galakan. Kami sampaikan terima kasih kepada para donatur begitu yang sudah memberikan, yang sudah berkontribusi pada bank gitu ya, pada BI, pada BSI yang sudah berkontribusi, atau Bapak Ibu sekalian sebagai donatur yang sudah memberikan beras atau apapun untuk disedekahkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan di lingkungan Kota Tasikmalaya. Karena dalam surat Ali Imran ayat 34 juga bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya, kemudian orang yang memaafkan, begitu. Itu salah satu contohnya. Dan kita sangat meyakini ketika kita menginfakkan sebagian harta dan rezeki kita, insya Allah akan ganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini juga mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan kegiatan ini adalah kegiatan kita semua, kegiatan yang mendorong dan mendukung pembangunan Kota Tasikmalaya. Begitu. Pembangunan itu kan ada pembangunan dalam bentuk fisik, ada pembentukan dalam bentuk bina mental spiritual. Dan ini adalah pembangunan kita dalam bentuk bina mental spiritual. Dan kita kenal bahwa Kota Tasikmalaya adalah kota yang banyak sekali terdapat pesantren-pesantren. Tidak hanya untuk masyarakat kita, kenyataannya bahwa pesantren di Kota Tasikmalaya yang jumlahnya ratusan, yang terbagi dari dua kualifikasi, yaitu pesantren Halafiyah dan Salafiyah, begitu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di luar Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan informasi bahwa pada kita sekarang, kondisi sekarang ini adalah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Kita akan memasuki bulan Ramadan dan Pak Wali Kota sebentar lagi besok akan menyampaikan surat edaran terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat pada saat bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kondisi fenomena Covid juga sudah melandai begitu, dan kita sudah bisa melakukan sholat berjamaah di masjid, sudah boleh menggelar karpet, sudah tidak perlu membawa sajadah, tapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan secara ketat dan hati-hati. Artinya tidak perlu jaga jarak kalau Bapak Ibu sekalian sholat berjamaah sekarang, tapi masker harus tetap dipergunakan. Tapi tetap cuci tangan harus tetap dilakukan sebelum itu. Gitu. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah mulai tertib. Mudah-mudahan kita semakin baik lagi dalam menjalankan ibadah puasa kita. Akan tetapi kita masih tidak disarankan untuk melakukan buka bersama, juga tidak disarankan untuk membuka open house gitu ya pada saat Lebaran nanti. Nah, oleh karena itu kita juga akan melakukan roadshow direncanakan kepada setiap masjid
masjid besar di tingkat kecamatan begitu ya. Akan tetapi waktunya mungkin akan digeser, biasanya dari asar ke maghrib begitu. Kita akan geser nanti dari lohor, dari duhur Pak Haji ke asar begitu nanti. Jadi karena kita masih tidak boleh melakukan buka bersama gitu. Jadi pembinaan dilakukan oleh Pak Wali Kota, akan dilakukan ke 10 titik masjid besar di tingkat kecamatan. Kemudian itu akan dilakukannya, pembinaannya dilakukan duhur dan asar gitu. Jadi dilakukan pada siang hari, hitung-hitung bari ngabuburit begitu ya Pak. Kemudian ada agenda besar yang akan kita ikuti juga. Yang kedua adalah selepas lebaran kita akan mengikuti musabaqah tilawatil Quran yang akan dilaksanakan tanggal 21 Mei sampai dengan 28 Mei. Letaknya di Kabupaten Sumedang. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, para pesantren yang sudah terlibat dan sekarang sedang dilakukan pembinaan. Ya, pembinaan dilakukan di pesantren Awi Pari Ciberem. Kita mendatangkan para pembina yang baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi begitu ya. Nah, saya selaku leading sektor yang melakukan itu sudah mencoba mempersiapkan supaya nanti para kafilah MTQ itu nyaman begitu, kemudian optimal, dan kita berharap bahwa kita menjadi juara umum. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita di MTQ nanti kita doakan dari sekarang, jadi doa yang lama dan panjang waktunya memungkinkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juara umum pada MTQ nanti. Saya sudah coba siapkan tempat, akan tetapi karena tempatnya itu di Sumedang begitu, dan Sumedang itu adalah kota yang relatif kecil tapi tidak memiliki banyak hotel, terpaksa kita tempatnya di Jatinangor Pak gitu ya, karena kalau di Sumedang kan ada beberapa hotel tapi sudah dipakai oleh panitia gitu. Nanti tempatnya akan ada di Jatinangor. Kemudian kita memiliki rumah singgah, jadi tetap di Sumedang. Jadi ternyata kita akan melibatkan sekitar 150 dari mulai peserta, pembina, dan termasuk official begitu ya. Jadi termasuk yang cukup ketika saya kemarin berbincang-bincang dengan bagian Kesra di kota kabupaten lain, ternyata kita termasuk kabupaten kota yang dominan. Mudah-mudahan seperti tahun lalu kita bisa mendominasi gitu. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, karena pelaksanaan ini adalah sebuah event yang sangat besar, yang sangat mulia, karena Bapak Ibu sekalian dengan hati dan niat yang mulia mengumpulkan beras, kemudian tadi dengan niat perikamanusiaan menyampaikan kepada beberapa pondok pesantren atau organisasi yang menerimanya. Sekali lagi saya pengen terima kasih bagi para donatur. Sekali lagi mudah-mudahan ini kita atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas kebaikan Bapak, kebaikan Ibu sekalian dengan kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, karena saya dibisiki oleh teman-teman panitia untuk membuka acara ini begitu ya. Jadi dengan izin Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai mohon izin, Bapak Ibu sekalian dari WSIF juga mohon izin, saya atas nama Pak Wali Kota membuka secara resmi acara Hari Tasik Bersedekah ini dengan sama-sama mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Selamat melaksanakan aktivitas dan mohon maaf sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.